Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Deva, Wahyu, dan Afrial akan mempresentasikan tentang filsafat Plato. Latar belakang. Filsafat berkembang pesat pada periode Yunani klasik dikarenakan minat orang terhadap filsafat semakin besar, sehingga dalam usaha untuk menggambarkannya dengan mudah akan mengalami kesukaran mengenai kronologisnya. Perkembangan ini berlangsung berangsur-angsur meskipun secara relatif berjalan cepat, meskipun dalam filsafat terhadap banyak perbedaan pendapat di antara para pemikir yang satu dengan yang lain. Namun filsafat merupakan suatu kesatuan. Filsafat ini merupakan upaya memahami suatu fenomena. Riwayat hidup Plato. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 420 sebelum Masehi dan meninggal di sana pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia 80 tahun. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang peranan penting dalam politik Athena. Namanya bermula Aristoteles. Nama Plato diberikan oleh gurunya senamnya. Selama 8 tahun ia menjadi murid Socrates. Ia berpergian ke Italia dan Sisilia, dan setelah kembali dari pengembaraannya, ia mendirikan sekolah akademi. Ada 3 golongan kelas warga dari Plato. Yang pertama, golongan kelas pengusaha. Kelas ini terdiri dari para filsuf yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan untuk memimpin masyarakat. Mereka dianggap sebagai yang terbaik untuk memimpin karena pemahaman mereka tentang kebaikan dan keadilan. Yang kedua, golongan kelas prajurit. Kelas ini bertugas melindungi negara dan menjaga keamanan. Mereka adalah pejuang yang terlatih dan memiliki keberanian serta disiplin yang diperlukan untuk mempertahankan masyarakat. Yang ketiga, golongan kelas pekerja. Kelas ini mencakup petani, pengrajin, dan pedagang yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan material masyarakat. Mereka menyediakan barang dan jasa yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Filsafat Plato tentang ide. Filsafat Plato tentang ide itu dibagi menjadi dua. Alam ide adalah alam kesempurnaan, alam yang lebih dahulu hadir sebelum hadirnya alam materi. Alam ide adalah alam yang pada bentuk-bentuk sempurna dari suatu itu. Ada alam ini adalah alam yang bersifat abadi, tidak hancur, kekal, serta tidak tunduk pada hukum-hukum materi. Alam materi. Dalam filsafat ini, Plato menyebutkan bahwa alam materi pada dasarnya hanyalah cerminan dari alam ide. Materi adalah timbal balik dari ide. Timbal balik bahwa materi adalah alam dengan sifat-sifat ketidaksempurnaan dari ide. Filsafat Plato tentang etika. Etika menurut Plato merupakan sebuah pandangan yang mendalam tentang bagaimana manusia seharusnya hidup. Plato percaya bahwa etika tidak hanya sekadar aturan atau norma, tetapi lebih kepada pemahaman mendalam tentang kebaikan dan kebenaran. Konsep dalam etika Plato. Konsep pendidikan dan kebajikan. Plato percaya bahwa pendidikan yang baik adalah kunci untuk mencapai kebajikan. Dengan pendidikan, individu dapat memahami kebaikan dan keadilan yang pada gilirannya memadu tindakan mereka. Konsep akal dan rasio. Plato menekankan pentingnya akal dalam pengambilan keputusan etis. Ia percaya bahwa tindakan yang baik berasal dari pemikiran yang rasional dan relatif untuk dari hasrat atau emosi semata. Konsep dalam etika Plato. 1. Konsep kebaikan. Plato menganggap kebaikan sebagai ide tertinggi. Kebaikan bukan hanya sekadar sesuatu yang bermanfaat, tetapi adalah sesuatu yang mutlak dan ideal. Untuk memahami kebaikan, seseorang perlu menggunakan akal dan filosofi. 2. Konsep keadilan. Dalam karya Republik, Plato mendefinisikan keadilan sebagai keadaan di mana setiap individu menjalankan perannya secara optimal dalam masyarakat. Keadilan tercapai ketika semua bagian masyarakat berfungsi dengan baik dan harmonis.
Kesimpulan dari presentasi kali ini, yang pertama, Plato adalah seorang filosof Yunani yang lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal di sana pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia 80 tahun. Ia adalah seorang murid dari Sokrates. Begitu penting tempat yang diberikannya kepada Sokrates, sering dijadikan tokoh utama. Sehingga karya-karya Plato itu dapat dipandang sebagai monumen atau tugu peringatan bagi Sokrates. Yang kedua, ide merupakan inti dasar dari seluruh filsafat yang diajarkan oleh Plato. Ia beranggapan bahwa ide merupakan suatu yang objektif. Adanya ide terlepas dari subjek yang berpikir. Ide tidak diciptakan oleh pemikiran individu, tetapi sebaliknya, pemikiran itu tergantung dari ide-ide. Yang ketiga, etika Plato bersifat intelektual dan rasional. Dasar ajarannya ialah mencapai budi baik. Ialah tahu, orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik. Sebab itu, sempurnakanlah pengetahuan dengan pengertian. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.